Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri di channel Pecandu Tani yang isinya berbagi keseharian saya tentang bertani. Kali ini saya berada di kebun Situangi dengan proses pengolahan tahap 1 ya, yang udah ditanami sekarang tomat umur 18 hari setelah tanam. Yang tahap 2-nya sebelah sana nanti kita bahas. Sebelumnya sekarang umur 18 hari setelah tanam, tomat bisa dikatakan normal. Kemarin sudah dilakukan penutupan tanah juga ya ke lubang tanamnya supaya akar di atasnya cepat tumbuh. Ini juga merupakan percobaan kita yang pertama setelah kemarin di kebun Carik tahap 2 ada yang sedikit pertumbuhannya kurang maksimal karena menurut senior-senior saya katanya pupuk kandangnya belum matang. Jadi mencoba untuk memunculkan akar yang dari atasnya gitu. Nah, untuk umur 18 hari setelah tanam ini saya telah melakukan 4 kali penyemprotan ya, sehingga hasilnya bisa begini. Kita bahas untuk penyemprotannya. Penyemprotan pertama memakai pungo dengan dosis 500 gram, terus acep dengan dosis 100 cc per 200 liter air, dan sumo untuk pencegahan ulatnya ya, ulat yang langsung dia mangkas batang, patah lalu mati. Untuk asam aminonya menggunakan aminosong dan perekat karena musim hujan menggunakan apsa. Oh iya, sebelum dilanjutkan, dulu waktu penanaman itu karena posisinya beberapa hari nggak hujan, kita juga sempat lakukan penyiraman 2 kali karena jaga-jaga. Soalnya kalau tomat masih kecil kan rawan, apalagi baru pindah tanam, harus posisi tanahnya harus basah lah minimal. Jadi nanti tomat si akarnya cepat tumbuh gitu kalau pas pindah lahan. Oke, lanjut pengobatan kedua. Saya menggunakan untuk fungisida kontaknya. Saya menggunakan pungo seperti biasa. Di dosisnya 500 gram per 200 liter air. Kemudian menggunakan Primapos untuk sistemiknya dengan bahan aktif asam fosfat. Yang racunnya atau insektisidanya masih menggunakan sumo ya untuk pencegahan dengan dosis 100 ml per liter air. Dan untuk asam aminonya kita rolling dari aminosong. Yang ke obatan kedua ini kita menggunakan Ambition dengan dosis 150 ml per 200 liter air. Dan untuk perekatnya saya menggunakan apsa dengan dosis 50 ml per 200 liter air. Untuk pengobatan atau penyemprotan ketiga, fungisida kontaknya saya masih sama menggunakan pungo dengan dosis 500 gram per 200 liter air. Kemudian menggunakan acep kembali lagi dengan dosis yang sedikit ditambahkan yaitu 150 ml per 200 liter air. Yang ketiga, insektisidanya kita ganti dari sumo rolling dulu ke Alika ya, si botol biru yang sedikit ada harganya tapi lumayan hasilnya memuaskan. Kemudian untuk JPT-nya atau zat pengatur tumbuhnya pada saat masih kecil gini saya berikan supaya cepat pertumbuhannya. Saya menggunakan tonika atau kebiasaan orang biasa menggunakan atonik, tapi harga lebih miring saya ambil tonika. Untuk dosisnya itu 200 ml per 200 liter air. Dan untuk seperti biasa perekatnya menggunakan apsa 50 ml per 200 liter air. Penyemprotan keempat seperti biasa fungisida kontaknya saya menggunakan pungo dengan dosis 500 gram per 200 liter air. Masuk Bion M sebagai imunisasi atau vaksin bagi tomat tersebut. Biasa Bion M digunakan pada penyemprotan ketiga atau keempat. Pokoknya kalau tomat masih kecil haruslah diimunisasi atau divaksin supaya pertumbuhan kedepannya lebih gampang gitu, dan pengolahan lebih gampang, pertumbuhan lebih maksimal gitu.
Untuk racunnya kembali lagi rolling lagi ke Sumo, yaitu dengan dosis 100 ml per 200 liter air, dan perekat seperti biasa APSA 50 ml per 200 liter air. Kemudian pada usia tomat 18 hari setelah tanam ini baru satu kali dilakukan pemupukan dengan cara kocor. Pemupukan dilakukan pada usia tomat 15 hari setelah tanam. Kenapa dilakukan pemupukan pertama dengan cara kocor? Intinya pribadi saya menganggap, atau ilmu saya menganggap, bahwa pengocoran itu, pemupukan dengan cara kocor itu lebih gampang diserap tanaman, apalagi pada usia tanaman yang masih rendah. Seperti tomat sekarang ini 15 hari setelah tanam. Untuk pemakaian pupuknya saya menggunakan Set A 2 kg dan NPK 1616 2 kg, dan untuk fermentasi kohe kambing itu 10 liter per 200 liter air. Kenapa menggunakan Set A? Karena kan kandungan nitrogen pada Set A lebih besar dibanding pupuk-pupuk lainnya. Untuk itu kebutuhan tanaman yang masih kecil atau pada masa vegetatif, kebutuhan nitrogennya sangat banyak. Maka dari itu saya menggunakan Set A dicampur dengan pupuk yang seimbang, yaitu NPK 16-16-16. Mungkin untuk penyemprotan dan pengecoran itu saja. 4 kali penyemprotan pestisida dan 1 kali pemupukan dengan cara kocor. Untuk yang tahap 2-nya nanti kita bahas setelah kita rincikan biaya penyemprotan keempat, penyiraman tadi 2 kali, terus pemupukan dengan cara kocor 1 kali, pengikatan ajir, terus ya kita bahas nanti setelah ini. Nah, sekarang untuk rincian biayanya, 4 kali penyemprotan, 1 kali pengacoran, dan 2 kali penyiraman waktu dulu penanaman pada saat belum turun hujan. Musim hujan tapi belum turun hujan, sedikit aneh waktu penanaman. Tapi harus tetap dilakukan penyiraman karena tomat membutuhkan air. Oke, kita bahas dari penyemprotan pestisida yang pertama. Itu kemarin menghabiskan 3 drum 200 liter air, berarti sekitar 600 liter air, dengan biaya pestisida dan tenaga kerja, terus biaya bensin untuk mesin sekitar 443.000. Penyemprotan pestisida yang kedua itu menghabiskan biaya 414.000. Kenapa yang penyemprotan pertama lebih mahal? Karena waktu itu penyemprotannya pakai 2 selang Sansin. Jadi tenaga kerja yang melakukan penyemprotannya 4 orang dan 1 orang yang meracik obat-obatan. Jadi pada saat itu kan penyemprotan pertama pakai 2 selang. Karena apa? Jadi ketika mereka selesai melakukan penyemprotan, ya langsung kan masih ada kerjaan seperti pemasangan tali, pemasangan ajir gitu. Nah yang kedua 414.000 lebih murah karena yang penyemprotan kedua sampai ke 4 kemarin terakhir masih pakai 1 selang karena pengikatan ajir sudah beres, pemasangan tali sudah beres, jadi tenaga kerja bisa pas waktunya sampai ke waktu pulang, nggak banyak santainya. Nah untuk pengobatan yang ketiga menghabiskan 558.000. Kenapa lebih mahal? Ya karena dosis-dosis sudah mulai naik dan masuk pestisida yang harganya lumayan untuk rollingan sebetulnya ya. Dan untuk penyemprotan keempat menghabiskan biaya sebanyak 516.000. Penyemprotan keempat masih sama sebetulnya dengan 1 orang, tapi masuk obat-obatan seperti Bion-M dan yang lainnya untuk imunisasi. Dilanjutkan penyemprotan keempat selesai, kemudian pemupukan dengan cara kocor di usia 15 hari setelah tanam itu menghabiskan biaya sebanyak 1.933.000. Nah untuk biaya lainnya seperti tali majun itu menghabiskan 4 bal atau sekitar 80 golong tali ya. Untuk yang tahap 1 ini biaya harganya 12.500 per golong dan 1 balnya itu 20 pieces. Jadi menghabiskan sekitar 1 jutaan. Nah untuk tenaga kerja dari pemasangan
ajir sampai pengikatan tali kemarin menghabiskan sekitar 720.000. Karena apa? Lebih murah karena kemarin kan waktu melakukan penanaman atau pindah tanam ini beresnya sekitar kurang dari jam 9. Nah, dilanjutkan pemasangan ajir. Jadi itu sebagian sudah masuk ke rincian biaya yang video sebelumnya. Nah, untuk biaya tenaga kerja untuk pemasangan ajir dan pengikatan tali itu sekitar 720.000. Dan untuk untuk 2 kali penyiraman, kita 2 kali penyiraman dilakukan oleh 6 orang. 1 kali penyiraman itu menghabiskan biaya 360.000. Mungkin sampai sekarang Situangi tahap 1 atau kebun Situangi dengan proses pengolahan tahap 1 sampai segitu. Kita akan lanjut ke lahan Situangi tahap 2 yang belum dilakukan penanaman. Jadi untuk kebun Situangi tahap 1, setelah di video sebelumnya dijelaskan modal yang sudah keluar sekitar 50.255.000 ditambah sampai sekarang umur 18 hari setelah tanam dengan 4 kali penyemprotan pestisida, 1 kali pemupukan dengan cara kocor, terus pemasangan tali pada ajir dan tenaga kerja lainnya, itu diperoleh modal yang keluar yaitu 56.550.000. Setelah mengambil pengambilan gambar aerial menggunakan drone, saya akan bahas kebun yang di belakang ini masih kebun Situangi sebetulnya, cuman masuk dalam proses pengolahan tahap 2. Kemarin terakhir itu di video sebelumnya disebutkan kalau yang tahap 2 itu sekitar 23 jutaan. Untuk sekarang ditambah kemarin juga karena masih ada sisa ajir bekas yang dari bekas penanaman musim sebelumnya, karena dipakai di Situangi tahap 1 masih ada sisa, kita pakai di Situangi yang tahap 2. Kemudian kemarin untuk kekurangannya sekitar 100 ikat ajir kalikan pembeliannya kan 30.000 ditambah ongkos ke sini 2.000 jadi 32.000. Jadi sekitar 100 ikat itu sekitar 3.200.000. Nah, untuk proses angkut dari saung yang bawah, terus proses pemasangan ajir, terus proses pengikatan tali itu menghabiskan biaya sekitar 6 jutaan lah untuk tenaga kerjanya. Dan kemudian ini kan belum ditanam, tapi kemarin hari Senin sudah dilakukan penyemaian bibit tomat. Seperti biasa dengan jenis TM Blazer kita semai 17 kantong, harga satu kantongnya 330. Jadi kalau dikalikan 17 sekitar 5.610.000. Berarti total kalau dijumlah pengeluaran modal untuk kebun Situangi tahap 2 ini dari video sebelumnya 23 juta ditambah biaya ajir 3,2, terus tenaga kerja 6 juta dan bibit kemarin meskipun ini belum disemai tapi saya masukkan 17 kantong itu 5.600.000 ditambah tali majun untuk pengikatan ajir 1 juta. Jadi total yang keluar adalah 38.800.000 untuk saat ini saat belum dilakukan penanaman. Nah, mungkin untuk sekarang hitung-hitungannya baru sampai seperti itu, atau keluar modalnya baru segitu di usia tomat yang Situangi tahap 1 ini 18 hari setelah tanam, dan ini baru dilakukan yang tahap 2-nya baru dilakukan penyemaian 2 hari ke belakang. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Insya Allah nanti dilanjut. Salam tukang tani.